Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Saya harap teman-teman sehat selalu dan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita beraktivitas di dunianya Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kamu guru atau pendidik perempuan, mari sama-sama hijrah mengikuti langkah-langkah seorang mulia yang cantik, cerdas, bijaksana, dan sosok ibu guru terpirat sepanjang abad. Siapa lagi kalau bukan Ummu Sayyidah Aisyah radhiyallahu. Baik teman-teman, di tanggal 14 September 2025 ini kita akan bahas tentang cara slow living di dalam Islam. Slow living yang semalam kita udah bahas juga. Slow living ala Ummu Sayyidah Aisyah radhiyallahu, yang mana yang pertama kesabaran dan syukur dalam kesederhanaan. Kemudian yang kedua mencintai ilmu dan mengisi waktu dengan produktif. Yang ketiga kepedulian terhadap sesama. Baik teman-teman, kita akan membahas tentang prinsip utama slow living dalam Islam. Yang pertama, menjaga keseimbangan atau wasatiyah. Islam mengajarkan prinsip wasatiyah, yaitu keseimbangan dan moderasi. Ini adalah kunci utama slow living. Hidup yang seimbang berarti tidak berlebihan dalam urusan dunia, namun juga tidak meninggalkan kewajiban agama. Baik teman-teman, ada dalil firman dalam Al-Quran, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan oleh kepadamu kebahagiaan di negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan dunia. Surah Al-Qasas ayat 77. Contoh penggunaannya yaitu teman-teman, jadilah setiap aktivitas, baik bekerja, beribadah, atau bersantai, sebagai ibadah yang dilakukan dengan niat baik dan penuh kesadaran. Jadi maksud menjaga keseimbangan wasatiyah ini, kita sadar teman-teman, berkehidupan di dunia ini berkesadaran. Kita melakukan segala sesuatu itu berkesadaran, menyapu berkesadaran. Kalau kita itu misalnya sebagai seorang perempuan, sebagai seorang ibu, sebagai mukminin, sebagai ummi, ya, bagaimana kita misalnya membersihkan rumah, itu kita berkesadaran kalau kita ini membersihkan rumah untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah itu mencintai orang-orang yang bersih, gitu teman-teman. Jadi kita harus misalnya memasak itu kita berkesadaran bahwa apa yang kita lakukan itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu teman-teman. Yang kedua yaitu kualitas lebih penting dari kuantitas atau itkan. Slow living mengajarkan untuk fokus pada kualitas teman-teman, bukan kuantitas. Dalam Islam, konsep ini dikenal dengan itkan, yaitu melakukan segala sesuatu sebaik mungkin. Dalil Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba jika dia melakukan sesuatu, dia mensempurnakannya. Hadis riwayat Baihaqi. Jadi penggunaannya atau yang kita bisa lakukan yaitu, daripada membaca puluhan halaman Al-Quran secara terburu-buru, lebih baik membaca satu atau dua ayat dengan perlahan, meresapi maknanya dan mentadaburinya. Ini juga berlaku untuk pekerjaan atau ibadah lainnya. Baik teman-teman, di sini diberi contoh, kita membaca satu atau dua ayat itu lebih baik. Membaca satu atau dua ayat itu lebih baik daripada terburu-buru, membacanya terburu-buru asal baca aja, nggak tahu panjang pendeknya atau tajwidnya, kita asal baca aja teman-teman. Itu walaupun banyak, misalnya kita membacanya satu lembar atau satu juz gitu, lebih baik kita baca satu ain dan kita artikan, kemudian kita memaknai di dalam satu ain itu apa ya makna di dalam satu ain ini, gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya menurut saya di dalam kualitas lebih penting dari kuantitas, seperti ini teman-teman. Lebih baik, saya kasih contoh ya teman-teman, lebih baik kita melakukan menyapu rumah satu hari sekali atau dua kali. Yang penting kita membersihkannya sampai tersela-selanya, sampai tidak ada noda, gitu. Itu lebih baik ketimbang kita nyapu ngasal, sesup asal-asal, tapi kita nggak tahu kita nyapunya masih ada debu-debunya. Itu menurut saya kualitas lebih penting dari kuantitas, kalau secara rasional dari saya teman-teman. Yang ketiga, kehidupan yang sederhana atau zuhud.
Hidup sederhana atau zuhud bukan berarti hidup miskin teman-teman, melainkan tidak terikat pada kegermelatan dunia. Melepaskan ketergantungan pada harta dan status, sehingga hati menjadi lebih ringan dan fokus pada hal yang lebih bermakna. Rasulullah SAW bersabda, jadilah engkau di dunia ini seakan orang asing atau pengembara. Hadis riwayat Bukhari. Contohnya, batasi penggunaan media sosial yang tidak perlu, kurangi belanja barang-barang yang tidak dibutuhkan, dan fokus pada kebahagiaan dari hal kecil seperti berkumpul dengan keluarga atau menikmati alam. Ini yang ketiga, kehidupan yang sederhana atau zuhud. Jangan kita dalam TikTok atau dalam scrolling secara berlebihan tanpa kita memikirkan makna kehidupan ini bagaimana. Jadi kalau sebagai seorang perempuan atau seorang umi, kurang-kurangilah kita sama-sama teman-teman, kurang-kurangin dan scroll TikTok itu, dan dengan lebih menikmati berkumpul bersama berkeluarga, menikmati alam, menikmati keindahan kehidupan dan lain-lainnya. Baiklah teman-teman, ada 3 tadi, kita ulangin sekali lagi. Yang pertama, menjaga keseimbangan. Yang kedua, kualitas lebih penting dari kuantitas. Yang ketiga, kehidupan yang sederhana. Kehidupan sederhana teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan ya. Jadilah pribadi yang tidak terlalu memikirkan kehidupan, yang berusaha seakan-akan kita itu puas dengan apa yang kita miliki saat ini teman-teman. Jadi mungkin sampai sini saja yang saya sampaikan. Jika ada yang saya sampaikan tidak baik itu atau tidak berkenan dengan teman-teman, itu datangnya dari kebodohan saya dan dari bisikan dari setan, dan yang baik itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sampai sini saja yang saya sampaikan. Marilah teman-teman temukan idol di diri Ummul Mukminin atau sahabat Nabi. Semoga kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan mendapat syafaat dari Rasulullah SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.